jumpa lagi bersama saya Wong Ganteng sak donyo. Gimana, Mbak? Iya, Mas. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Ini boleh ngomong, Mbak, tapi nggak boleh menyebutkan identitas. Bahaya nanti. Gimana? Sampean mau nanya apa ini? Kok sawangannya WA nih? Iya, kan sebelumnya kan saya kan udah pernah curhat toh. Sebelum saya notice dulu. Terus akhirnya kan saya tuh ada konflik lah sama majikan perempuan gitu. Tapi di notisnya itu saya yang minta pulang. Memang awalnya saya yang minta pulang. Nah, udah dari situ baru 2 hari, malah bosnya minta kamu boleh pulang lebih awal, tapi tetap statusnya saya yang notis kayak gitu loh, Mas. Nah, udah gitu, sebelum saya udah keluar dari majikan, saya udah dapat majikan lagi kayak gitu. Kata agent visanya bisa turun, kamu nunggu di Indo. Oke. Udah tanda tangan kontrak, udah gitu kan, paspor udah masuk ke imigrasi. Terus 2 minggu yang lalu majikan minta dipercepat visanya, tapi nggak bisa turun, Mas. Nah, saya mau nanya, misalkan kalau saya cari majikan lagi sekarang calling visa, bisa turun nggak kira-kira, Mas? Nah, sekarang persoalannya nggak bisa turun itu sampean harus konfirmasi sama agent. Kenapa? Agent yang sampean memproses sampean itu. Nah itu saya udah nanya, tapi belum dijawab-jawab sampai sekarang. Berarti sampean di cancel. Iya. Majikannya itu dikasih anak lain. Gimana, Mas? Majikannya yang sudah tanda tangan sampean itu dikasihkan anak yang lain. Bisa dipahami nggak? Lawong sudah interview sama sampean, majikannya oke dan minta dipercepat, sama agent di cancel, kan berarti dikasih anak lain. Iya, terus hari ininya dia ngomong katanya majikan cancel kamu soalnya nenek dia nggak bisa nunggu lama katanya. Kayak gitu. Betul, karena sampean butuh visa 2 bulan, tapi kalau anak finish datang ke agent situ, dia majikan langsung cepet, ya langsung gasret dan bayarnya lebih murah. Itu yang sampean harus memahami. Satu ya, itu sudah selesai. Iya, Mas. Kalau sampean nanti mau proses lagi ya bisa, nggak ada masalah. Proses seperti biasa, potongan biasa, kecuali sampean bawa majikan sendiri, itu beda urusan. Iya. Iya, soalnya takutnya apa? Kenapa sih ya gitu kan? Takutnya sampean punya masalah apa takutnya, begitu? Enggak, bukan gitu. Takutnya majikan lama yang ini apa? Ngasih alasan yang jelek apa gimana kayak gitu, Mas. Enggak lah, nggak usah. Sekarang gini loh, kalau cuman alasan dari majikan, sampean ibaratnya nggak bisa kerja, nggak nurut majikan, itu diabaikan sama imigrasi kalau sampean sudah pulang Indonesia. Tapi kalau alasannya sampean pernah mencuri, ada rekodnya di kepolisian dan imigrasi ngecek sampean ada, atau melanggar lampu, terus savencing employ sama polisi, itulah itu baru rekod kriminal. Gitu. Tapi kalau cuman majikan yang bilang inilah itulah sama dia ya no problem, itu udah pulang Indonesia udah kebayar. Gitu ya. Iya, soalnya udah dari ngobrol yang tempo hari itu udah makin kesini sayanya yang nggak tahan kayak gitu. Nggak apa-apa, jadi gini loh, ketidakcocokan dengan majikan karena perbedaan karakter itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan kalau sudah mulai pakai fisik. Nah itu, Mas, karena kalau memang awalnya kalau dari majikan saya itu
karena dia kan lagi masak, tutup pancinya itu langsung digebrakin di meja gitu, kena uapnya ini otomatis kan saya lagi nyuci piring kan di situ, digebrakin di meja di dekat tangan aku kayak gitu loh Mas. Otomatis yang namanya panas kan, uap panas tetap aja kerasa di kulit kan. Awalnya dari situ, tapi majikan tetap nggak mau kalau mereka yang interminate kayak gitu. Iya, nggak mau ngakuin. Itu hal yang wajar dan itu nggak ada masalah. Jadi, saya sih ya udahlah nggak apa-apa, yang penting aku bisa keluar kayak gitu aja. Selama sampean nggak ada tanggungan utang, sampean nggak khawatir nggak punya duit, ibaratnya pulang ya gas saja, nanti cari lagi, nggak ada masalah. Iya. Sebenarnya hal semacam itu, hal semacam itu tuh sebenarnya juga bisa kita laporkan membahayakan kita gitu. Tapi kan sampean harus ada buktinya. Gitu loh. Iya. Jadi no problem. Di sini agensi juga toh Mas? Ya agent ada, kami ada 3 yang kenal untuk memproses. Jadi nggak ada masalah. PT juga barusan ini ada 2. Ada yang potongannya lumayan banyak, tapi cepat. Ada yang enggak. Ini baru mau kita coba yang potongan rendah. Gitu. Tinggal tergantung nanti anak-anak bagaimana. Gitu ceritanya. Kita kan cari potongan yang enggak terlalu tinggi supaya teman-teman bisa berangkat terus ada pengalaman gitu. Terus visanya minimal berapa bulan Mas sekarang? Ya kalau visa itu saya ceritakan sekali lagi ya, ini yang sering saya ceritakan di konten saya. Orang-orang rata-rata nggak mau merhatiin konten satu-satu, jadinya maunya langsung nanya-nanya aja. Ya nggak apa-apa, yang nanya-nanya, jadi yang rajin nonton kontennya, yang pintar, yang nanya-nanya tetap akan terus nanya-nanya, nggak apa-apa saya jawab. Jadi kalau prosedur visa untuk imigrasi sendiri itu 6 minggu. 6 minggu itu kan berarti 1,5 bulan. Itu untuk imigrasi. Ketika kita masuk submit ya. Terus kalau di KJRI itu seminggu biasanya sudah selesai. Taruhlah kan maksimal 2 minggu. Jadi berkas masuk ke KJRI 1 minggu, imigrasi 6 minggu berarti berapa? 7 minggu. Ya taruhlah maksimal 2 bulan. 2 bulan. Tapi kembali lagi 2 bulan itu ketika terhitung sampean dapat majikan dan majikan setor duit ke agent. Dihitungnya. Bukan dihitungnya sampean di interview loh ya. Karena itu agent. Kuncinya di agent. Ini yang banyak teman-teman nggak tahu seberapa lama sih saya nunggu visanya. Kan itu gitu loh. Iya Mas. Ya, kalau prosedur visa sama imigrasi itu semuanya sama, tetap. Tidak ada persoalan, tidak ada masalah 6 minggu. 6 minggu hari kerja. Sebenarnya. Hari kerjanya kan Sabtu sampai jam 12, Jumat sampai Sabtu. Dikurangi 4. 6 minggu berarti dikurangi 6. Kan minggunya ada 6. Iya. Kan gitu ceritanya. Nah, kalau KJRI seminggu biasanya bisa kelar, tergantung agennya. Taruhlah 2 minggu kan maksimal. Seminggu kelar ya cuma 7 minggu. Ya dari si agent tadi ngurusi sampean. Dari majikan setor duit. Otomatis begitu majikan setor duit kan diurus sampean nih. Iya. Karena ngambil sampean dari Indonesia kan mereka mesti bayar agent. Gitu ceritanya. Bisa dipahami? Bisa Mas. Terus ada lagi yang mau ditanyain? Udah cukup aja Mas. Nah ya gitu aja. Kalau banyak ya Mas. Siap. Kalau berproses dengan saya dokumennya tidak perlu ditahan, tapi kalau dengan yang lain-lain silahkan gitu aja, monggo. Kalau proses dengan saya simple sederhana aja, tunggu di rumah duduk manis nunggu majikan. Oke. Gitu aja. Oke. Ya, sehat selalu Mbak. Oke. Terima kasih. Oke, makasih Mas. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Oke teman-teman semuanya, lagi-lagi ketakutan. Dan ketakutan itu tidak perlu kalian harus hadapi. Ya, karena banyak informasi di luar yang memberikan yang akurat. Dan sekali lagi blacklist.
itu tidak ada rumus blacklist. Jadi blacklist itu sebenarnya di dunia persilatan teman-teman Hong Kong ini tidak ada. Yang ada ketika kita melanggar peraturan dan dinyatakan kena kriminal, dipanggil polisi, itu yang bisa menghambat turunnya visa teman-teman. Ya, itu. Terus yang kedua, utang piutang. Nah, sekali lagi, tapi kalau misalnya kita punya utang, terus kita jujur, kita mau bayar, kita mau proses lagi, ya namanya agent PT-PT di Indonesia itu kadang-kadang nggak mau memproses teman-teman yang bermasalah. Ya, ingat, tidak ada manusia ini yang mau memproses orang-orang yang bermasalah, kecuali saya. Berusaha memberikan solusi dari permasalahan apapun bentuknya. Tapi keputusan kembali ke sampean semuanya. Solusi dari masalah selalu akan ada. Kalau ada yang bilang nggak ada, artinya sudah putus harapan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Keep stay tune in my YouTube channel and see you. Bye-bye.